Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik-baik saja? Alhamdulillah, mudah-mudahan Ananda semuanya beserta keluarga ada dalam lindungan Allah, sehat walafiat beserta keluarga di rumah. Baiklah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, untuk pertemuan ke-5 ini Ibu akan menerangkan tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyas alaihissalam di bab 9. Cerita singkat kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam diutus oleh Allah untuk membimbing kaum Bani Israel agar tidak menyembah berhala yang bernama Ba'la. Bani Israel kembali durhaka kepada Allah. Ajaran-ajaran yang ada pada kitab Taurat tidak diperhatikannya lagi. Sebaliknya mereka malah mendustakan dan mengingkarinya. Melihat keadaan seperti ini, Allah kemudian mengutus seorang nabi bernama Ilyas alaihissalam. Sebagaimana diterangkan dalam Quran surat As-Saffat ayat 123 sampai 126. Selanjutnya, siang dan malam Nabi Isa alaihissalam tidak menyerah untuk menyampaikan syariah agama Allah kepada kaumnya. Akan tetapi hati mereka keras seperti batu. Mereka tidak mau mengikuti seruan Nabi Ilyas alaihissalam. Bahkan mereka bersikap kejam kepada Nabi Ilyas alaihissalam. Oleh karena itu Allah lalu menurunkan siksaan kepada mereka dengan mendatangkan musim kemarau panjang dan tidak ada setetes air pun yang diturunkan ke bumi selama 3 tahun. Singkat cerita lagi, suatu hari beliau memasuki sebuah rumah yang di rumah tersebut tiba-tiba menjumpai seorang anak laki-laki solih bernama Ilyasa. Anak tersebut pun diangkat menjadi anak angkat Nabi Ilyas alaihissalam. Allah pun mengangkatnya menjadi nabi untuk menggantikan Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, kedua hikmah dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam sebagai berikut. 1. Nabi Ilyas alaihissalam diutus oleh Allah untuk melarang kaum Bani Israel dari menyembah berhala yang bernama Ba'la. Yang kedua, kehidupan bagaikan roda, tetapi ajab jugalah yang akan diturunkan oleh Allah apabila manusia tidak bersyukur. Ya. Kedua, kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam termasuk salah satu dari para Bani Israel. Beliau adalah pengikut setia Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam bertemu dengan Nabi Ilyas ketika Nabi Ilyas bersembunyi dari kerajaan Bani Israel yang membangkang. Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah meminta kesembuhan untuk anak kecil bernama Ilyasa tersebut. Ya, ketika Nabi Ilyas alaihissalam sembuh, Nabi Ilyas mengangkat menjadi anaknya. Ketika Nabi Ilyas alaihissalam diutus, rakyat hidup aman, makmur, tentram dan hidup rukun. Keadaan tersebut terjadi karena umat yang durhaka telah dimusnahkan terlebih dahulu oleh Allah ketika masa Nabi Ilyas alaihissalam. Hikmah dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam adalah 1. Setiap umat yang durhaka di muka bumi ini akan mendapat siksaan dari Allah. Yang kedua, manusia yang mau belajar berfikir dan mengambil pelajaran akan memperoleh petunjuk dari Allah. Dan perlu
juga yang oleh anak-anak ketahui, sikap Nabi Ilyasa alaihi salam yang patut kita tiru. Beliau memiliki sikap ikhlas. Mereka selalu mengajak pada kebaikan, menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itulah mungkin bahasan untuk kali ini. Dan seperti biasa, silahkan anak-anak kerjakan uji kemampuan di halaman 117 sampai 118 bagian A dan B. Terima kasih atas perhatiannya. Baiklah anak-anak semua, pembelajaran sudah selesai. Sebelum ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.